Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kuliah kendali proses di transformasi Laplace. Sekarang kita akan melihat di segmen yang ketiga, segmen terakhir. Jadi mohon sekali lagi Anda menggunakan buku, menulis, menurunkan pelan-pelan. Itu sangat penting. Tidak hanya menonton video sambil tidur kemudian selesai, ya tidak bisa, tidak akan berfungsi itu. Jadi sekali lagi Anda menggunakan buku, Anda tulis. Kalau misalnya saya di kelas juga saya akan menggunakan papan tulis untuk menjelaskan ini. Karena ini dengan menggunakan video, tidak mungkin, dan juga saya tidak punya fasilitas di rumah, tidak ada papan-papan yang bisa saya coret di rumah untuk menjelaskan kepada Anda, dan kalau misalnya itu dilakukan, biasanya tulisan juga terlalu kecil, tidak begitu efisien, dan ini sudah diketik di komputer, seharusnya lebih memudahkan Anda mengerti. Baik, sekarang contoh soal. Ada berapa contoh soal? 4, kita akan lihat satu persatu. Contoh soal yang kedua. Selesaikan soal berikut. Jadi diberikan dxt dibagi dengan dt ditambah dengan dx sebagai fungsi dari waktu itu sama dengan 0. Kemudian diketahui x pada t sama dengan 0 itu sama dengan 2. Jawabannya, yang pertama Anda transformasi Laplace dari persamaan turunan yang dxt dibagi dengan dt dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya kita sudah lihat. Jadi transformasi Laplace dari dft dibagi dengan dt itu sama dengan s fs dikurang dengan f0. Kita lihat ke sini, dxt dibagi dengan dt, transformasi Laplace-nya adalah s dikali dengan x sebagai fungsi dari s, ya, sesuai dengan yang ini. Kemudian dikurang x pada t sama dengan 0, ya, yang ini. Kemudian ditambah dengan transformasi Laplace dari xt. Itu transformasi Laplace-nya langsung bisa ditulis dengan xs. Tadinya x sebagai fungsi dari waktu, dia berubah menjadi x sebagai fungsi dari S3 ya, itu sama dengan 0. Kemudian disubstitusi pada x sama dengan 0, yang diketahui itu sama dengan 2. Ya, substitusi di sini sehingga menjadi S xs dikurang dengan 2 ditambah dengan 3xs itu sama dengan 0. Kita juga harus melakukan transformasi balik untuk mendapatkan persamaan seperti apa x-nya sebagai fungsi dari waktu. Kita harus sederhanakan persamaan ini sehingga xs ini bisa keluar ke sebelah kiri. Jadi kalau saya sederhanakan, xs itu sama dengan 2 dibagi dengan s tambah 3. Atau 2-nya kita bisa pinggirkan gitu ya. 2 dikali 1 dibagi dengan s tambah 3. Kemudian kita harus transformasi balik. Jadi kalau misalnya ini bentuknya, seperti apa bentuk x sebagai fungsi dari waktu? Dengan menggunakan bantuan yang sebelumnya kita sudah lihat, jadi kalau misalkan ada fungsi 1 dibagi dengan S ditambah dengan A, transformasi balik dari transformasi Laplace ini, atau ditransformasi ulang kembali ke fungsi waktu, bukan fungsi S, fungsi waktu itu sama dengan E pangkat minus A dikali dengan T. Sehingga dengan menggunakan persamaan yang ini, kita bisa langsung mengatakan bahwa 2 dikali 1 ditambah dengan S tambah 3, transformasi baliknya adalah xt itu sama dengan 2 dikali dengan E pangkat minus 3 kali T. Ya, sesuai dengan di atas ini. Selesai. Jadi Anda lihat persamaan ini, mungkin kalau misalnya diselesaikan secara, ya, dimasukkan satu persatu akan sulit, tetapi kalau misalnya dibawa ke transformasi Laplace, kemudian diselesaikan di sini, itu mudah sekali untuk mendapatkan persamaan akhirnya. Jadi X sebagai fungsi waktu, dan ini juga sebenarnya kita bisa alurkan dalam kurva, bentuknya seperti ini, dibandingkan dengan buat kurva di sumbu X-nya adalah waktu, di sumbu Y-nya adalah X sebagai fungsi waktu. Mungkin sulit, tetapi kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini, mudah sekali untuk mengalurkan kurva. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, selesaikan soal yang berikut. Tetap masih menggunakan turunan. Jadi sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan bantuan ini, dx sebagai fungsi waktu dibagi dengan dt ditambah dengan x sebagai fungsi waktu itu sama dengan 1. Diketahui juga x pada t sama dengan 0 sama dengan 0. Sehingga transformasi luasnya s xs dikurang. Seharusnya yang pertama dikurang dulu. X pada t sama dengan 0. Karena di sini harganya sama dengan 0. Di sini nggak ada. Kemudian xt transformasi luasnya adalah xs. Kemudian 1 transformasi luasnya 1 dibagi dengan s. Sama seperti sebelumnya, ini kita harus sederhanakan sehingga kita dapatkan xs itu sama dengan seperti apa persamaannya. Jadi kalau misalnya disederhanakan menjadi xs itu sama dengan 1 dibagi dengan s
dikali S tambah 1. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat, ada nggak transformasi baliknya? Kita kembali lagi ke tadi yang sebelumnya, atau di segmen yang kedua, kita udah melihat satu persatu seperti ini. Ada nggak transformasi balik dari ini? Ternyata begitu dicari, tidak ada transformasi baliknya. Yang ada transformasi balik, 1 dibagi S, ada transformasi baliknya ya, seperti di atas ini, 1 dibagi S menjadi 1, atau 1 dibagi S tambah 1, itu ada transformasi baliknya. Tapi kalau misalnya seperti ini tidak ada. Ya, kalau misalnya 1 dibagi S tambah A, transformasi baliknya adalah eksponen minus A dikali dengan T. Jadi ini sama dengan eksponen minus T. Tapi nggak ada transformasi balik yang seperti ini, nggak ada. Begitu tidak ada, kita harus pecahkan, kita harus uraikan. Jadi persamaan 1 dibagi dengan S dikali dengan S tambah 1, kita bisa uraikan menjadi A dibagi S, komponen yang A dibagi S yang ini ya, kemudian ditambah dengan komponen B dibagi dengan S tambah 1. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, untuk ini sama dengan persamaan di kiri. Kenapa sama? Karena untuk mendapatkan yang di atasnya, A dikali dengan S tambah 1, ditambah dengan B dikali S, kemudian di bagian bawah di sini, S dikali dengan S tambah 1, itu bisa ini, tinggal dikali aja. S dikali dengan S tambah 1. Artinya persamaan yang di kanan ini sama persis, atau bisa merepresentasikan persamaan yang di kiri. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kita cari satu persatu. Pertama dicari dulu nilai A. Jadi untuk mendapatkan nilai A, kita kalikan sebelah sisi kiri dan sisi kanan, dua-duanya dikali dengan S. Kelihatan dari warna merah di sini, ini dikali dengan S, sini juga sama dikali dengan S, sisi kanannya juga sama dikali dengan S. Jadi persamaan ini tidak berubah, karena sebelah kiri dikali dengan S, sebelah kanan juga sama dikali dengan S. Kemudian kita selesaikan, artinya S di atas dengan S di bawah ini bisa kita coret, sama-sama menghilangkan. Ini juga sama. Tinggal yang di sini tetap BS dibagi dengan S ditambah dengan 1. Oke. Kita bisa tulis persamaannya menjadi 1 dibagi dengan S tambah 1 sama dengan A ditambah BS dibagi dengan S tambah 1. Untuk mendapatkan nilai A, yang paling mudah, kita ambil pada S-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya S-nya sama dengan 0, kita isi ke sini. 0 dikali dengan B, ini nggak ada. Ini nggak ada, kemudian S kita masukkan 0, dapat nilai dari A. Itu caranya. Nilai B itu akan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan A itu sama dengan 1. Artinya kita sudah mendapatkan nilai A ini adalah sama dengan 1. Yang berikutnya kita cari nilai B-nya. Caranya ini banyak sekali, ini salah satu cara saja yang dijelaskan di sini. Jadi untuk mendapatkan nilai B, kita harus kalikan kiri kanan dengan S tambah 1. Jadinya seperti ini, sehingga ini sama-sama menghilangkan nantinya ya. Itu tujuannya kenapa dikali dengan S tambah 1. Jadi ini bisa dicoret, atas bawah. Mulai dari sini, ini bisa dicoret, tapi ini nggak bisa. Di persamaan ini ditulis ulang, 1 dibagi S, itu sama dengan A dibagi S, dikali dengan S tambah 1, ditambah dengan B. Untuk mendapatkan nilai B, tentu saja kita harus masukkan S itu sama dengan minus 1. Sehingga minus 1 ditambah dengan 1, itu sama dengan 0, yang ini nggak ada. Dengan cara demikian, kita bisa menentukan harga B. B itu sama dengan minus 1. Jadi, supaya nilai A ini sama dengan 0, kita harus masukkan S itu sama dengan minus 1. Ya. Kemudian dari situ kita langsung bisa mendapatkan B itu sama dengan minus 1, karena S itu adalah sama dengan minus 1. 1 dibagi minus 1 sama dengan minus 1. Kita sudah bisa mendapatkan A, kita juga sudah mendapatkan B, sehingga persamaannya bisa ditulis XS itu sama dengan 1 dibagi S dikurang dengan 1 dibagi dengan S ditambah dengan 1. Setelah ini kita dapatkan, dengan mudah kita bisa melakukan transformasi balik. Transformasi baliknya adalah XS menjadi XT ya, kemudian 1 dibagi S itu adalah 1, kemudian minus 1 dibagi dengan S ditambah 1 itu sama dengan minus eksponen minus T. Kita bisa mengalurkan di kurva dengan mudah. Juga persamaan yang tadinya mungkin tidak terbayang, persamaan seperti ini kita selesaikan. Seperti apa bentuknya dalam kurva, tidak terbayang, tapi kalau misalnya menjadi persamaan seperti ini, mudah sekali kita menggambarkan dalam bentuk kurva. Contoh yang keempat, ini lebih rumit ya, lebih rumit. Mohon Anda lihat sendiri, Anda pelajari sendiri, karena
kami juga memberikan kepada Anda bahan dari kuliah ini dalam bentuk PDF. Anda bisa melihat sendiri, bisa belajar sendiri. Jadi ini sama, Anda turunkan pelan-pelan. Persamaan ini diselesaikan, dapatkan persamaan seperti di bawah. Ini diuraikannya berapa ini? 4 ini. 4, karena di sini muncul 3, 1. Ini diuraikan bisa menjadi 3 seperti ini. Karena S ditambah 1-nya pangkat 2. Ini ada transformasi baliknya. Ya, kalau misalnya diselesaikan lebih lanjut, muncul XT itu sama dengan 1 dikurang 2T pangkat eksponen minus T dikurang dengan eksponen minus 2T. Ya, sekali lagi tahapnya, yang pertama kita punya persamaan, kemudian transformasi Laplace persamaan tersebut, setelah itu cari XS-nya, kemudian cari transformasi baliknya. Kalau misalnya tidak bisa, Anda harus melakukan penguraian seperti ini. Transformasi Laplace dari integral, ini yang terakhir, sama dengan Fs dibagi dengan S. Cara menyelesaikannya, kita lihat satu persatu. Kita misalkan terlebih dahulu, GT itu sama dengan integral 0 ke T Ft dt. Ini tidak lain adalah untuk menggambarkan yang ini. Integral dari 0 ke T Ft dt. Itu sama dengan G sebagai fungsi dari waktu. Dari sini, kita juga bisa melakukan hubungan atau mendapatkan hubungan Ft merupakan turunan dari Gt. Jadi Ft ini sama dengan dGt, dG sebagai fungsi waktu dibagi dengan dt. Kemudian dari persamaan turunan yang sebelumnya, transformasi Laplace dari turunan Ft dibagi dt sama dengan minus SFS dikurang dengan F0. Transformasi Laplace dari dG sebagai fungsi dari waktu dibagi dengan dt itu sama dengan S. Transformasi Laplace dari G sebagai fungsi waktu dikurang dengan G pada T sama dengan 0. G pada T sama dengan 0. Kita kembali lagi ke atas di sini persamaannya. Kita masukkan G pada T sama dengan 0. Itu sama dengan integral dari 0 ke 0 Ft dt. Ini akan memberikan nilai tentu saja karena 0 ke 0 akan memberikan harga 0. Sehingga ini bisa dikatakan harga G0 ini sama dengan 0. Tidak ada harganya. Kemudian kita lanjut. Transformasi Laplace dari GT, ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari yang di atas ini. Karena G ini sama dengan integral dari 0 ke T Ft dt. Jadi ini adalah transformasi Laplace dari integral Ft dt, yang ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan, ini jadinya dipindahkan ke sebelah kiri. Kemudian ini pindahkan ke sebelah kanan. Transformasi Laplace dari integral 0 ke T Ft dt itu sama dengan transformasi Laplace dari Gt itu sama dengan 1 dibagi dengan S. Transformasi Laplace dari dG sebagai fungsi waktu dibagi dengan dt. Atau ini bisa ditulis dengan 1/S transformasi Laplace dari Ft. Kenapa Ft? Anda lihat di sini dGt dibagi dengan dt itu sama dengan Ft. Atau ini sama dengan Fs. Jadi transformasi Laplace dari Ft itu sama dengan Fs dibagi dengan S. Jadi transformasi Laplace dari integral sekali lagi 0 ke T Ft dt itu sama dengan Fs dibagi dengan S. Sama seperti yang di atas ini. Contoh soal. Ini kombinasi integral dan juga diferensial. Selesaikan soal berikut. Dx dibagi dengan dt itu sama dengan integral 0 ke T xt dt dikurang dengan T. Transformasi Laplace-nya adalah yang ini terlebih dahulu Sxs dikurang dengan X pada T sama dengan 0, itu sama dengan 3 harganya di sini. Ini sudah selesai. Kemudian integral dari 0 ke T X dt itu sama dengan Xs dibagi S. Transformasi Laplace dari T itu sama dengan 1 dibagi dengan S pangkat 2. Selesaikan lebih lanjut. Xs itu sama dengan 3S pangkat 2 dikurang dengan 1 dibagi dengan S tambah 1, S kurang 1. Ini kemudian diuraikan menjadi Xs sama dengan 1 dibagi S tambah 1 dibagi S tambah 1 tambah 1 dibagi S kurang 1. Transformasi balik, ya, kita dapatkan Xt sama dengan 1 ditambah dengan E pangkat minus T ditambah dengan E pangkat T. Jadi 1 positif T, 1 minus T. Ya, kita sudah mempelajari transformasi Laplace. Kembali lagi ke ini. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa,
Di semua buku yang Anda pelajari, itu semua ada transformasi Laplace-nya. Gunanya adalah untuk menyelesaikan persamaan ini tadi. Persamaan ini Anda bisa transformasi Laplace, Anda akan mendapatkan persamaan yang seperti ini. Ini sudah ditransformasi Laplace disebut dengan fungsi transfer. Nanti kita akan lihat detail di modul berikutnya seperti apa atau apa kegunaan ini, kemudian bagaimana menyelesaikannya ya. Tapi sekali lagi di segmen atau di modul yang kedua ini Anda hanya melihat mengenai transformasi Laplace. Dan transformasi Laplace ini bukan hal yang baru karena Anda sudah mendapatkan kembali di mata kuliah matematika terapan. Ini juga sebenarnya di materi yang sekarang ini di modul yang kedua ini adalah pengulangan dari materi matematika terapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.